Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang mengasihi dalam Yesus Kristus. Kiranya hari ini kita terus bersuka cita atas karya Tuhan dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Ya Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, urapilah kami dengan cinta Tuhan yang merengkuh kami, sehingga kami boleh dibaharui untuk terus optimis dalam hidup kami, menghadirkan karya kasih Allah dalam kehidupan keseharian kami. Tuhan Yesus yang sangat baik, tolonglah kami. Amin. Hari ini kita akan belajar dari tokoh yaitu Zakaria. Lukas 1 ayat 13 sampai 14. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagi. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Zakaria mengalami hal yang sangat luar biasa. Sekalipun Zakaria menjadi orang yang ternama di dalam tataran strata orang Yahudi, tapi hidup Zakaria seperti remang malam, sunyi dan gelap. Ada hal yang menggelisahkan dirinya. Ya, Zakaria memang adalah seorang imam besar, seorang bangsawan. Sebagai seorang imam, Zakaria menghadapi tantangan, pergumulan, bahkan ujian yang sangat besar. Apakah Zakaria menjadi teladan bagi umatnya di dalam harapan, dalam keyakinan iman, dan teladan juga dalam kesetiaan, sekalipun ada tantangan yang sangat besar dalam hidupnya? Zakaria menjadi orang yang sangat optimis. Bagaimana tidak? Zakaria adalah seorang imam besar yang memiliki kerinduan yang sangat besar untuk kehadiran anak atau keturunan. Sekali berzakaria, ternyata sebagai imam, dia menghadapi tantangan ini sebagai seseorang yang tidak sempurna. Adalah juga semacam aib dalam tanda kutip bagi Zakaria. Bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, tetapi Zakaria mengambil sikap yang berbeda. Tengah remang gelapnya kehidupan Zakaria, Zakaria tetap melihat adanya sinar terang kasih Allah dalam harapannya. Sinar penyertaan Allah yang tidak pernah berkesudahan menjadi kekuatan bagi Zakaria. Mungkin saja dalam hati dan pikiran Zakaria untuk menghadirkan atau kehadiran keturunan adalah sesuatu yang sangat mustahil. Apalagi Zakaria dan Elizabeth sudah tua. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Keyakinan, iman, dan harapan pada kasih Allah lah yang membuat Zakaria tidak hanya mampu untuk menjadi imam besar, tapi menjadi teladan iman bagi umatnya. Teladan iman yang tetap membawa kehidupannya untuk setia kepada Tuhan dan optimis. Terus bersinar terang di tengah kegelapan kehidupannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dari manakah kekuatan Zakaria? Kekuatannya adalah dari Roh Allah, dari Roh Kudus yang menyertai Zakaria. Kekuatannya adalah ketika Zakaria memiliki spiritualitas yang melekat kepada Tuhan Allah dan Roh Kudus. Zakaria terus merasakan kedekatan yang menghangatkan hati dan pikirannya.
Zakaria merasakan relasi antara dirinya dengan Tuhan Allah bukanlah relasi antara yang atas dan bawah, tetapi relasi yang hangat. Ketaatan Zakaria diuji ketika Tuhan Allah melalui malaikatnya menyatakan bahwa Elizabeth akan mengandung. Ketaatan ketika menerima sesuatu yang mukjizat yang tidak yang sangat mustahil bagi manusia. Ketaatan juga ketika Zakaria mengalami dirinya menjadi bisu untuk sementara waktu, menyimpan segala perkara perjumpaannya dengan Tuhan Allah dan firman Allah, sekalipun umat mendesak apa yang dikatakan Tuhan Allah baginya. Zakaria menjadi gambaran bagaimana menjalani hidup dengan optimis. Optimis dalam kesetiaan kepada Tuhan Allah. Optimis untuk terus berusaha. Tidak hanya mencari yang terbaik bagi manusia di mata manusia, tetapi di mata Tuhan Allah. Optimis di mana kekuatannya lahir dari relasi yang hangat antara Tuhan Allah dan diri kita. Optimis karena melihat dan yakin, beriman bahwa tidak ada hal yang mustahil bagi Allah dan selalu akan ada yang terbaik dari Allah dalam hidup kita. Di dalam hidup kita mungkin saja ada banyak tantangan-tantangan kehidupan yang membuat kita menjadi kalut, bahkan hidup seperti remang ataupun gelapnya malam. Tetapi mampukah kita melihat sinar harapan Allah dalam Roh Kudus melalui firman Tuhan, dalam relasi keintiman kita yang hangat dengan Tuhan Allah? Dalam kehidupan kita ada tantangan yang besar, tapi mari saudara, Bapak, Ibu, kita tetap optimis. Optimis sehingga kita bisa melihat, ya, hidup kita memang mungkin sedang gelap, sedang remang, sedang rapuh, tapi kita bisa melihat keindahan kehidupan. Toh seperti malam, sekalipun gelap masih ada sinar bulan dan sinar bintang yang bisa kita nikmati. Indahnya hari di tengah malam. Begitu juga bersama Roh Kudus, kita akan tetap bisa menikmati begitu indahnya akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tetap optimis dan berharap pada tangan kasih Tuhan. Terus memberkati kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang luar biasa, dalam Yesus kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudari kami yang sedang berjuang dalam kehidupan ini. Untuk kesehatan ya Bapak, Engkau memberkati untuk Bapak Sutanto Harto, Ibu Titiniati, Bapak Mahargono, Ibu Nadi Mahargono, Ibu Sumihar, Ibu Widya Wiryadi, Ibu Yohana, Ibu Livensia, Ibu Nurmala, Ibu Silvi Verina, Ibu Sumiati, Bapak Ridwan Kurnia, Bapak Lambertus Afaratu, Bapak Andi Rahman, Ibu Esther, warga Ibu Fein. Tuhan urapi dengan hikmat kasih Tuhan, kekuatan tangan kasih Tuhan, anugerah Tuhan untuk merasakan kepekaan, rengkuhan, dan pelukan tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang sangat baik, Engkau juga memberkati ya Bapa untuk Oma Opa kami, Bapak Willy Suryadi, Oma Sylvia Intan, Oma Budi, Oma Nani Pangestu, Oma Maria Bambang, Oma Theo, Oma Heni Cahya, yang karena usia indah mereka mungkin ada keterbatasan dalam fisik. Tuhan urapi dengan nikmat kasih Tuhan. Berkati juga semua keluarga yang mendampingi untuk terus optimis melihat karya-karya Tuhan dalam kehidupan saudara-saudari kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap rumah tangga di masa pemulihan sekarang ini. Tuhan urapi dengan hikmat kasih Tuhan, kekuatan tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak kami dalam pekerjaan, di dalam sekolah. Kiranya tangan kasih Tuhan memberkati segala sesuatunya. Terus optimis melihat hari esok.
dan belajar dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa untuk setiap orang yang Tuhan percayakan untuk menjadi pengusaha, memiliki usaha. Tuhan urapi dengan hikmat kasih Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Tuhan berkati untuk pengembangan usaha bersama karyawan-karyawan. Biarlah keadilan, biarlah berkat-berkat Tuhan boleh mengalir. Tuhan berkati ya Bapa, untuk saudara-saudari kami juga ya Tuhan, yang berulang tahun. Tuhan urapi Tuhan untuk Bapak Tan Sudirjo, Ibu Endang, Wahyu Ningsih, Saudara Gatang Kamelius, Saudari Reora Esther Anabel Saragi, untuk Ibu Sri Handagi Garti, untuk Saudara Carlo Hosea Sayan, untuk Saudara Kensi Prince Ozora, Saudara Immanuel William Irsal. Kiranya kasih Tuhan memberkati dan menyertai segala yang terbaik dalam kehidupan saudara-saudari kami ini. Tuhan berkati kondisi bangsa dan negara kami. Urapi di masa-masa setelah PPKM boleh selesai. Dan biarlah ini menjadi sukacita yang membawa kami terus optimis untuk membangun negeri ini menjadi lebih baik, bersatu hati, menjaga keamanan, dan khususnya ya Tuhan menjelang pemilu. Dan urapi dengan hikmat kasih Tuhan. Tuhan yang baik, inilah doa kami yang kami haturkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan